sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, man yahdillah fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa liyamusiga wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'uus bil-hidayati wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Bersama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah. Tujuannya berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, kita berusaha senantiasa istiqomah rutinan bulanan setiap malam Jumat Kliwon di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, di kota Tangerang, Banten. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi niat tujuan kita dan tidak lain tujuan kita yaitu mengharap ridhonya Allah, mengharap daripada keriduan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita terus untuk syiar, untuk berjuang, berdakwah walaupun satu huruf, berjuang, berusaha, kita terus syiar sampai akhir hayat. Semoga Allah senantiasa dan Rasulullah senantiasa meridhoi segala perjuangan kita semuanya, untuk terus dijadikan kita seorang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan umat Rasulullah yang diakui baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dengan kita berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita berzikir, mengagungkan Allah, dan juga merendahkan diri kita supaya hati kita yang keras, hati kita yang gampang emosi, gampang marah, gampang dendaman, gampang baperan, supaya dilebur, dijauhkan dari sifat yang tidak baik, supaya kita senantiasa istiqomah, bisa menikmati dalam kita menjalani beribadah kepada Allah yang diwajibkan oleh Allah, dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dengan adanya kita berzikir, dengan adanya kita mengagungkan Allah, maka akan dilebur oleh Allah hati kita yang keras. Karena tidak lain, hati kita tanpa mendekatkan diri kepada Allah, tanpa kita menyadari bahwasanya banyaknya kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita, maka sulit diri kita untuk bisa diterima segala amal ibadah kita. Karena seseorang yang merasa mulia, merasa dekat dengan Allah, walaupun ibadahnya, zikirnya, ngajinya, puasanya dibawa, tapi kalau di dalam hatinya merasa mulia, merasa diri kita baik di hadapan Allah, maka sia-sia amal kita. Maka seseorang yang berpikir sesaat, bertafakur, mengingat daripada kesalahan kita, dosa kita, mengingat daripada tipis keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kita merasa hina, maka lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Seseorang yang beribadah 70 tahun belum tentu beriringan dengan Allah, belum tentu di sisi Allah. Kalau di hatinya merasa mulia, merasa bersih, merasa kita orang yang baik di sisi Allah, maka sadari bersama-sama, jangan pernah kita malu untuk terus menebarkan kebaikan, untuk terus kita syiar dimanapun kita berada, seperti yang diperintahkan, ittaqillah, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi sayyidal hasanatan tuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana saja, mau kita kerja di mana, ditempatkan di mana, maka terus berjuang. Karena inilah hak-hak yang diperintahkan oleh Allah
Dan inilah hak-hak kita seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk terus kita syiar menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Jangan pernah merasa atau menginginkan kita tenar, kita terkenal, supaya kita dipuji oleh manusia, supaya kita dikenal oleh manusia, supaya kita dicap atau dinilai orang kepada kita bahwa kita orang baik. Jangan. Tetap jalani segala sesuatu yang kita jalani, niatkan karena Allah, minta ridhonya Allah, minta ridhonya Rasulullah, supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, karena itulah terakhir dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia, yaitu saat kita sudah dicabut nyawa kita. Maka semua keluh kesah kita di alam dunia, rasa sedih kita di alam dunia, rasa capek kita di alam dunia, semua akan tidak terasa lagi. Maka yang ditanya tidak lain yaitu amal ibadah kita selagi kita di dunia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan siapapun, mau muslim, non muslim, kita wajib berbuat baik. Jangan pernah kita menyakiti, sekalipun itu binatang, sekalipun itu hewan, kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa. Maka kita harus berbuat baik kepada setiap makhluk yang ada di alam dunia. Maka tidak lain supaya hati kita terkikis, supaya hati kita senantiasa dibersihkan, dicuci. Tidak lain kita untuk berusaha mengagungkan Allah, memuji Allah, memuji Rasulullah. Itulah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir, mengagungkan Allah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati tentram. Akan ditentramkan hati kita, akan dituntun hati kita oleh Allah. Maka siapa yang tidak mau berzikir, tidak mau mengagungkan Allah, maka terasa buntu dalam hidupnya. Apa yang dia punya di alam dunia, hartanya, rumahnya, mobilnya yang dia punya, maka tidak akan memberikan ketentraman di dalam dirinya. Akan merasa kurang dan kurang, merasa tidak pernah puas dalam kehidupan. Maka tidak lain kepuasan, kenyamanan, ketenangan hati tidak lain yaitu mengagungkan Allah, menerima apa yang ditentukan oleh Allah, karena ditempatkannya diri kita tidak lain yaitu sudah ditentukannya oleh Allah. Di dalam usia 4 bulan, di dalam kandungan, kita sudah ditiupkannya ruh, jodohnya, mautnya, rizkinya, semua sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan yang menonton live sekalipun saat ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang hadir pun saat ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang ada di depan kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk berusaha, berjuang, terus mendekatkan diri kepada Allah. Tangisi hati kita, tangisi keadaan kita, bukan menangisi keadaan daripada kekurangan kita. Tidak lain orang yang beriman tidak menangisi di dalam kekurangan ekonominya, tapi menangisi keimanannya masih jauh. Karena apa? Senantiasa kita digeluti daripada urusan dunia. Kita merasa capek setiap harinya, terus tidak lain yaitu yang dipikirkan daripada urusan dunia. Maka bersyukur, beruntung kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk sejenak meninggalkan daripada urusan dunia. Kita belajar zuhud, kita belajar mencil, meninggalkan daripada urusan dunia, supaya hati kita bisa diservis, supaya tubuh kita bisa diservis. Karena makanan yang kita makan setiap harinya tidak lain yaitu makanan jasmani. Andaikan kita dalam sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan kita tidak memakan makanan yang kita konsumsi atau kita makan untuk jasmani kita, maka kita akan lemes, tidak berdaya. Begitupun sebaliknya hati kita, kalau hati kita senantiasa jauh, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengagungkan Allah, tidak mau memuji Allah, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, maka hati kita akan terasa haus, hati kita terasa bingung, gundah, dan kita nggak punya arah tujuan dalam hidup. Maka dalam kesempatan kali ini, ayo kita berjuang, berusaha bersama-sama kita mengagungkan Allah,
kita doakan saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, supaya Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga untuk diri kita yang hadir maupun yang mendengarkan live, supaya Allah mudahkan segala urusannya, Allah ijabah segala hajat-hajatnya. Yang punya hutang supaya Allah selesaikan hutangnya, yang sedang ditimpa daripada keadaan masalah yang genting, yang rumit apapun, Allah selesaikan, Allah bahagiakan jasmani dan rohaninya. Yang mendengarkan supaya apa yang menjadi tujuan baik hajat-hajat urusan dunia maupun urusan akhirat Allah kabulkan, Allah ijabah. Maka bersama-sama kita mohon kepada Allah supaya kita senantiasa dibimbing keadaan kita sampai kita wafat dalam keadaan menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama-sama sebelum kita mulai, kita sejenak tinggalkan pikiran apapun yang senantiasa berjalan di pikiran kita, di hati kita, tinggalkan. Kita belajar fokus, kita belajar khusyuk, karena kekhusyuan itu yang akan mengobat kita, yang akan merubah keadaan kita. Kalau kita berzikir, kita mengagukan Allah, tapi melayang pikiran kita, tidak mau berusaha untuk fokus, untuk hadir, maka tidak akan mengobati hati kita. Maka berjuang bersama-sama, karena setiap kalimat yang kita baca, setiap kalimat, setiap huruf yang kita agungkan kepada Allah, yaitu akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Mudah-mudahan, dan kita mohon kepada Allah, apa yang kita baca nanti Allah ijabah, Allah berikan balasan, karena Allah tidak pernah mengingkari kepada janji-janjinya. Setiap kalimat, setiap huruf yang kita baca, maka Allah akan balas kepada kita, seperti halnya kita bersolawat kepada Rasulullah. Satu solawat akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Maka belajar kita bersama-sama untuk fokus, untuk menenangkan diri kita, untuk memaksa. Tanpa kita memaksa untuk tenang, untuk konsentrasi, maka kita akan gelisah, tidak akan bisa mengobati hati kita. Sholawat serta salat tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita, karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Bismillahirrahmanirrahim.